Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu sudah memberikan link. Ya, Ibu sudah memberikan link absensi ya. Ya, Ibu sudah memberikan link absensi melalui grup. Silahkan kalian absen dulu ya melalui grup. Ini Ibu mau share screen. Coba share screen-nya terlihat atau tidak ya. Terlihat nggak? Terlihat. Terlihat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong, Intan tolong teman-temannya disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mic-nya belum nyala, Intan. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Intan. Hari ini terima kasih sudah pada berangkat ya untuk mengikuti pembelajaran matematika dengan Bu Ella. Ini sudah berangkat semua kan ya? Sudah join semua nih. Ibu minta tolong. Ya, terima kasih. Ibu minta tolong bagi yang belum menyalakan kamera, silakan kameranya tolong dinyalakan ya. Nah, kemudian silakan alat tulisnya. Alat tulis yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini, silakan disiapkan. Sudah disiapkan belum? Sudah, Bu. Oh ya, sudah. Itu Dinda kelihatan ya, pegang buku tuh. Ya, teman-teman yang lain, coba disiapkan ya alat tulisnya. Ya, dan jangan lupa kameranya dinyalakan ya. Nah, di sini kita hari ini akan belajar mengenai bangun ruang kerucut ya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai bangun ruang kerucut. Di sini Ibu berikan tampilkan link presensi. Ibu juga sudah berikan linknya melalui grup WA. Silahkan kalian absen melalui grup WA. Bagi yang belum silahkan absen ya. Absen dulu bagi yang belum. Nah, di sini untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Yang pertama, nanti diharapkan kalian itu dapat mengidentifikasi unsur-unsur kerucut. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat menentukan luas permukaan dan juga volume kerucut. Kemudian yang ketiga, nanti diharapkan kalian itu dapat menyelesaikan masalah dalam luas permukaan kerucut nih, ya, sama volumenya. Kemudian yang keempat nanti kalian tuh bisa mengkomunikasikan dari hasil penyelesaian masalah kontekstual yang kalian hadapi. Nah, bagaimana sih proses pembelajaran hari ini? Di sini nanti kalian akan membentuk kelompok ya, dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk melalui grup WA. Itu kalian juga sudah masuk ke grup WA. Bagi yang belum masuk, silakan diklik di ACC ya supaya join masuk ke grup. Kemudian nanti kalian akan mengamati permasalahan pada LKPD. Ibu sudah share LKPD-nya di grup pembelajaran ya. Kemudian setelah itu nanti kalian menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nanti yang terakhir kalian itu mengkomunikasikan dari hasil LKPD-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini nilai apa sih yang akan Ibu nilai? Nanti yang pertama itu ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan sama nilai keterampilan. Untuk nilai sikapnya itu nanti ada sikap disiplin dan juga sikap tanggung jawab ya, yang nanti akan Ibu nilai melalui pengamatan Bu Ella nih dari sikap kalian itu bagaimana, nanti itu akan Ibu nilai. Kemudian dari pengetahuannya itu nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tes melalui link Google Form yang silahkan nanti kalian bisa mengerjakan untuk melihat kemampuan kalian tuh di pembelajaran hari ini sampai mana sih gitu. Kemudian yang terakhir penilaian keterampilan itu nanti pada saat kalian unjuk kerja hasil presentasi LKPD-nya. Nah, di sini Ibu mengingat-ingat lagi nih ke kalian.
materi yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya ya. Kalau ini ada yang masih ingat nggak rumus luas sama keliling bangun datar, terutama lingkaran nih. Ada yang masih ingat nggak rumus luas lingkaran itu apa? Atau keliling lingkaran itu apa? Coba ada yang masih ingat nggak? Apa, ayo? Ada yang ingat? PR kuadrat. PR kuadrat. Iya, betul. Itu untuk luas lingkaran ya. Betul sekali, PR kuadrat. Kalau misalkan keliling apa? Keliling lingkaran rumusnya 2 pi 2 kali PR kuadrat. Ayo, jangan keliru ya. Kalau misalkan keliling itu betul PR kali R. kuadrat. Iya, kalau luas itu 2 kali pi kalau kali R ya. Atau bisa ditulis juga pi kali D ya. Jangan sampai ketukar antara luas sama keliling. Nah, untuk pi-nya sendiri 22/7 atau 3,14 ya. Kalian pasti sudah tahu. Nah, untuk pelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita kan juga sudah belajar mengenai volume tabung ya. Coba. Ayo, siapa PR yang tahu kuadrat T. rumus volume tabung? Iya, betul. PR kuadrat PR T kuadrat ya. T. Iya, betul sekali Intan. PR kuadrat T ini untuk volume tabung. Nah, dari itu tuh nanti yang akan menjadi pegangan kita atau materi prasyaratnya ya untuk pembelajaran kita hari ini dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nih coba ada gambar apa nih yang Ibu tampilin? Gambar apa? Gambar es krim ya. Es krim. Iya, betul, gambar es krim. Nah, di sini kalian pernah es krim ini atau pernah lihat itu kan banyak. Ada yang pernah beli? Pasti pernah beli ya untuk es krim yang seperti ini, ya kan? Nah, untuk yang es krim seperti ini pasti itu kalian pernah membelinya. Nah, ini itu si es krim ini salah satu manfaat kita nanti mempelajari materi kerucut ini juga kalau misalkan ya kalian nanti sudah besar menjadi seorang pengusaha es krim nih, doain kalian ada yang jadi pengusaha nih, pengusaha es krim. Nah, misalkan nih kalian udah jadi pengusaha, kalian mau menaksirkan kira-kira berapa banyak sih kertas yang dibutuhkan untuk membungkus ini ya, bungkusnya yang warna biru nih, ini untuk kertasnya sama isi es krimnya tuh mau satu tempat ini nih mau seberapa. Nah, kalau kalian mempelajari materi ini nih, nanti kalian bisa ngitungnya berapa kertas yang harus dibutuhkan untuk membungkusnya, berapa banyak es krim yang dibutuhkan. Itu bisa kalian menentukan ya, menaksir perkiraan dari luas atau volume yang dibutuhkan setelah nanti kalian mempelajari luas permukaan sama kerucut dari ini nih. Nah, di sini coba amati gambar-gambar di bawah ini ya. Yang pertama, ini ada gambar es krim. Yang kedua, ini ada gambar apa? Kalau ulang tahun nih biasanya, atau ada acara syukuran, biasanya pakai apa ini namanya? Ayo, apa ini? Pakai tumpeng ya. Jadi ini pakai tumpeng ya. Kemudian ada gambar apa lagi nih? Kalau ulang tahun juga ya biasanya ada ini. Ini gambar topi ya, topi bentuknya kerucut. Kemudian yang sebelahnya ini itu ada gambar rumah adat dari NTT. Ini asal kalian tahu ya. Ini salah satu rumah adat di Indonesia juga nih dari NTT bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada gambar monumen. Ada yang pernah ke sini mungkin pas liburan SD atau mungkin liburan SMP atau mungkin liburan sendiri sama keluarga. Ini ada yang namanya Monumen Jogja Kembali yang di Jogja. Bentuknya seperti ini nih. Kemudian pet ya. Ini pakai trompet biasanya kalau tahun baru. Kemudian ini ada juga kalau kalian perhatikan pas kalian berangkat sekolah ya. Biasanya di jalan itu kan ada
kon yang buat polisi mengatur lalu lintas itu biasanya dikasih kon kayak gini. Kemudian ini sebelahnya lagi ada kap lampu. Kalau kalian bisa lihat, perhatikan itu kap lampu biasanya bentuknya juga ada yang seperti ini. Kemudian ini juga ada bangunan yang atapnya itu bentuknya seperti ini. Kemudian ada caping ya, ini petani ya. Kalian pasti sering lihat ini nih untuk caping petani seperti ini ya. Nah, coba kalian perhatikan nih dari gambar-gambar ini. Dari gambar-gambar ini tuh bentuk alasnya apa coba? Coba diperhatikan. Bentuk alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Betul, lingkaran. Ya, kemudian, iya, betul. Alasnya lingkaran. Kemudian di ujungnya atas itu punya yang namanya apa? Titik puncak. Puncak. Titik puncak. Iya, betul. Punya titik puncak. Jadi gambar di atas contoh dari bangun kerucut. Jadi Ibu, kalian bisa nggak nih menyimpulkan bangun ruang kerucut itu adalah apa? Coba, ada yang bisa menyimpulkan bangun ruang kerucut itu adalah bangun yang apa? Tadi berarti ciri-cirinya dari ciri-ciri Bangun ruang yang memiliki titik puncak. Alas berbentuk lingkaran. Iya, ada bangun ruang yang punya. Iya, betul. Ada yang punya titik puncak, ada yang jawab gitu, betul. Ada yang jawab punya alas lingkaran, betul ya. Nah, untuk lebih tepatnya di sini, bangun kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang simetris terhadap porosnya yang melalui titik puncak lingkaran tersebut. Nah, jadi nih yang namanya titik puncaknya ini yang alasnya gitu ya. Sampai di sini paham untuk pengertian dari bangun ruang kerucut sama contoh-contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Kita teruskan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai unsur-unsur kerucut ya. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita juga sudah belajar ada yang namanya unsur-unsur tabung. Nah, ini sekarang kita belajar unsur-unsur kerucut ya. Di sini ada yang namanya titik puncak. Titik puncak ini berarti bagian atasnya ya. Kemudian ada yang namanya tinggi. Tinggi itu yang ini nih. Nah, yang tegak lurus dari titik puncak ke sumbu pusat lingkarannya. Ini namanya tinggi. Kemudian ada yang namanya jari-jari. Ada yang namanya rusuk lengkung. Rusuk lengkung itu yang ini, yang memutar ini. Ada sisi alas, ada juga sisi lengkung ya. Nah, Ibu juga sudah memberikan link untuk materi melalui GeoGebra ya, materi melalui GeoGebra. Untuk materi ininya unsur-unsur itu juga sudah Ibu kirimkan. Silakan kalian bisa juga sambil membukanya ya melalui grup. Ini nanti Ibu juga akan tampilkan mengenai link GeoGebra-nya nih. Coba Ibu ganti share screen yang link GeoGebra ya sebentar. Coba share screen-nya Ibu untuk yang link GeoGebra. Sudah terlihat belum? Sudah. Nah, ya kita terapkan nih di sini. Ibu juga sudah kirimkan linknya juga ya melalui grup WA. Di sini kamu bisa, ini namanya link GeoGebra, bisa kalian perhatikan untuk belajar kalian mengenai unsur-unsur kerucutnya ya. Untuk pointer ini itu untuk jari-jarinya, jadi bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan. Kemudian untuk ini tulisannya tinggi itu juga bisa dibesarkan dan dikecilkan ya sesuai dengan tingginya. Nah, Ibu ambil segini misal. Ini untuk pointer ini bisa kalian klik-klik. Nah, kelihatan apa enggak? Nah, itu ya bisa kalau centangannya dihilangkan nanti gambar nah seperti ini. Nah, kalau kita klik selimut berarti nanti yang muncul akan selimutnya. Ini yang namanya selimut kerucut. Titik puncak berarti ujung atas nih titik puncaknya. Nah, kemudian ada yang namanya alas. Alas berarti bawahnya. Ada juga yang namanya titik pusat lingkaran O. Nih, untuk tingginya itu yang ini ya. Kemudian ini R. Kemudian untuk diameternya full. Coba Ibu mau tanya nih. Ibu mau checklistin ya. Kalian coba sebutkan untuk ini. Intan, ini namanya bagian apanya? Alas apa selimut? Alas, betul. Coba kalau
Ismi, ini berarti bagian apanya? Bagian apanya Ismi untuk yang sebelah sini? Selimut ya. Selimut kerucut, betul. Di sini juga sudah ada tulisannya loh ini ya. Di bagian ini centangannya nih. Kalau kecentang berarti itu keluar nih titik bagian selimutnya ya, tapi bukan selimut yang biasa kalian pakai tidur ya. Ini ada titik P. Titik P itu sebagai titik puncaknya ya. Untuk unsur-unsurnya ini, paham atau masih ada yang bingung? Dan ini ada kelihatan jari-jari, ada diameter juga. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham. Ibu lanjutkan. Untuk yang selanjutnya ada jaring-jaring nih. Coba ya di sini. Ini kan gambar bentuk kerucut ya. Ini Ibu berikan link GeoGebra juga untuk jaring-jaringnya. Di sini jaring-jaringnya itu ini pointernya itu bisa kalian klik-klik. Nah, jadi seperti ini bisa kalian buka ya. Kemudian di sini juga bisa dibuka. Nah, jadi bentuk jaring-jaringnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kalian ubah-ubah ya, atau kalian geser-geser seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk membuka sama untuk menutupnya lagi berarti seperti ini. Kembalikan lagi seperti ini. Nah, coba ini. Bisa kalian praktekkan nanti ya melalui link GeoGebra yang Ibu kirimkan. Jadi kalau kalian disuruh menggambar kerucut atau jaring-jaring kerucut, berarti gambarnya seperti ini setelah terbuka. Nah, bentuknya seperti ini. Gitu. Ibu share screen, kembali lagi ke share screen yang PowerPoint. Coba, ini Ibu sudah share screen PowerPoint. Nah, ini yang kedua tadi jaring-jaring ya, juga sudah Ibu tunjukkan bentuk jaring-jaringnya tadi. Yang selanjutnya ini kita belajar mengenai luas permukaan dan volume kerucutnya. Ya. Yang pertama tadi itu kan Ismi ya, tadi sudah menyebutkan ada namanya di bagian kerucut itu ada yang namanya selimut. Nah, yang pertama kita belajar mengenai selimut dulu. Tadi kalau jaring-jaringnya sudah terbuka kan bentuknya seperti ini ya. Ini ada bentuk alasnya, kemudian ini ada bentuk selimutnya yang menyerupai bentuk segitiga. Tapi ini biasanya itu namanya bukan bentuk segitiga ya, karena ini kan sisi lengkung. Itu namanya bentuknya itu juring lingkaran. Pelajaran dulu kelas 8, kalau nggak salah itu ada, kalian sudah belajar mengenai juring. Nah, di sini ini namanya itu juring lingkaran ya. Kemudian ini sisi alasnya, yang ini dari T sampai ke A, ini dari T sampai ke A, itu namanya garis pelukis ya. Kalian jangan sampai keliru antara garis pelukis dan juga tinggi ya. Kalau tinggi itu dari titik puncak sampai ke titik tengah dari lingkaran ya. Titik pusat lingkarannya itu kalau tinggi. Nah, kalau yang namanya garis pelukis atau S itu yang miringnya. Jadi dari T ke S atau dari T ke B. Nah, di sini untuk keliling lingkaran tadi juga kalian sudah menyebutkan ya, Ibu tadi sudah bahas di awal. Keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Nah, ini nanti untuk kita mencari mengenai luas selimut kerucut di sini. Jadi kita menggunakan pelajaran dulu kelas 8 membandingkan. Jadi luas selimut kerucut dibandingkan dengan lingkaran besar itu yang ini, yang warnanya biru ini, yang garisnya putus-putus, sudah Ibu berikan beda, garisnya putus-putus ini lingkaran besar. Ini terbentuk dari yang ini nih. Nah, ini yang garis lengkungnya dibuat lingkaran, ini lingkaran besar, kemudian dibagi dengan luas lingkaran besar, sama dengan panjang busur kecil AB. Yang namanya panjang busur kecil AB itu ini, dari titik A sampai titik B ya, itu busur kecil. Busur itu yang garis lengkungnya. Kemudian dibagi keliling lingkaran besar. Lingkaran besar itu artinya keliling yang gede ini. Nah, yang gede ini. Kalau yang gede ini berarti titik pusatnya di T. Jari-jarinya sebagai S. Nah, kalau yang kecil ini jari-jarinya sebagai R. Sampai di sini paham? Paham. Oke, Ibu lanjut. Kemudian ini Ibu tulis lagi luas selimut kerucut. Itu dibagi lingkaran. Luas lingkaran besar itu kan PR kuadrat ya, rumus aslinya. Karena ini jari-jarinya adalah S, di sini jari-jarinya adalah S, makanya di sini PS kuadrat. Itu sama dengan panjang busurnya itu kan
sama juga dengan keliling dari lingkaran. Keliling lingkarannya ini kan keliling lingkaran ini. Nah, keliling lingkarannya ini 2πr dibagi dengan 2πs. Kenapa ini S? Karena R-nya itu tadi yang lingkaran besar itu sebagai S. Gitu. Kemudian setelah kita proses, ini bisa kalian sederhanakan ya, setelah kita proses ketemulah luas selimut kerucut PS kuadrat R dibagi dengan S. Jadi luas selimut kerucutnya itu PRS ya. Diingat-ingat untuk luas selimut kerucut rumusnya PRS ya. Kemudian untuk luas permukaannya itu berasal dari luas alas sama selimutnya. Kita jumlahkan jadi satu. Berarti ketemunya luas permukaan kerucut adalah PR R plus S. Jadi dari alasnya, ini kan alasnya ini ya. Nah, ini lingkaran kecil ini alas ditambahkan dengan ini selimutnya. Itu namanya luas permukaannya ya. Luas permukaan jadi luas selimut ditambah dengan luas alasnya. Tadi ini kita sudah mencari luas selimut kerucut ketemunya PRS. Kemudian untuk luas alasnya bentuknya lingkaran, Ibu kalian tadi juga sudah menyebutkan PR kuadrat. Jadi setelah kita jumlahkan, kita proses bentuknya seperti ini. Bu, ini kenapa tanda kurung? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya, karena di sini coba perhatikan ini kan R-nya 2. Yang sebelah kanan selimut ada R-nya, yang sebelah alas juga ada R-nya. Jadi R-nya kita keluarkan sama ada Pi-nya, sama ada Pi-nya. Pi-nya kita keluarkan. Jadi yang bagian kiri tersisa R, yang bagian kanan tersisa S. Jadi tinggal dalam kurung R plus S. Sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Nah, kita ke ini yang namanya volume. Kalian kan sebelumnya sudah belajar mengenai tabung ya. Di sini Ibu sajikan, ini ada 3 buah kerucut, kemudian ada 1 buah tabung dengan jari-jari sama dan tinggi sama di sini. Anggap saja si kerucutnya ini sudah Ibu isi air, warnanya biru ini artinya sudah diisi air. Kalau 1 kerucut dituangkan ke dalam tabung, airnya ini dipindahkan, maka ternyata isi tabungnya itu jadi sepertiganya. Nah, kalau 2-nya dipindah, isinya jadi 2/3. Kalau 3-3-nya dipindah, ternyata penuh. Nah, dari seperti ini, artinya itu 3 volume kerucut sama dengan 1 buah volume apa? Ini volume apa? Volume tabung ya. Jadi ini jadi volume tabung. Nah, di sini coba nih kalian perhatikan. Tadi kan volume tabung, tadi siapa ya yang menyebutkan Ismi atau Intan tadi itu sudah menyebutkan rumus volume tabung PR kuadrat T. Jadi secara dapat kita simpulkan, ya volume kerucut itu sama juga dengan 1/3 kali volume tabung. Kenapa? Karena tadi yang sebelumnya nih, ini kan artinya 1 buah tabung penuh itu isi dari 3 buah kerucut. Dengan ketentuan jari-jari sama R-nya sama. Artinya berarti kalau 1 kerucutnya ini berarti isinya ini sama juga ini. 1 kerucutnya ini isinya dari 1/3 airnya ini atau 1/3 dari volume tabungnya. Makanya di sini bisa kita tuliskan juga volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Volume tabung rumusnya luas alas kali tinggi atau ya 1/3 PR kuadrat T. Bedanya itu kalau volume tabung itu cuma PR kuadrat T, kerucut ada sepertiganya. Nah, di bawah ini kalian bisa perhatikan. Minta tolong siapa yang mau sukarela membacakan soalnya? Ada yang mau sukarela membacakan soalnya? Nggak harus Ibu tunjuk. Ayo, siapa yang mau bacain soalnya? Pada anteng ya. Oke. Saya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Saya. Ya, mau siapa nih? Intan boleh. Yang udah speakernya udah nyala. Ayo coba Ibu minta tolong Intan dibacain. Katanya tadi iya. Kelihatan nggak dari situ?
Ya, coba dibacakan. Ini kalian sinyalnya yang kurang bagus, apa Ibu yang sinyalnya kurang bagus nih? Pada gambar di samping memiliki diameter 3 cm, tinggi 8 cm, dan garis pelukis Ya. 10 cm. Tentukanlah luas permukaan. Suaranya putus-putus ya. Evani, suaranya tadi putus-putus. Ya, coba. Ya, terima kasih Evani tadi yang sudah membacakan. Walaupun suaranya putus-putus, nggak apa-apa ya. Mungkin gangguan dari sinyal. Di sini Ibu tegaskan lagi ya. Jadi tadi Evani sudah membacakan nih. Di sini ada sebuah es krim ya. Diketahui nih ceritanya es krim pada gambar itu punya diameternya 3 cm. Diameter itu berarti dari ujung sini ya. Ujung pinggir lingkaran yang sini ke sini ya. Nah, itu yang ini diameter. Diameternya 3 cm. Kemudian tingginya itu berarti dari titik pusat lingkaran ke bagian titik puncak sampai sini itu tingginya 8 cm. Garis pelukisnya 10 cm. Garis pelukisnya itu yang miringnya ini nih. Nah, sisi lengkungnya ini, yang miringnya ini. Nah, yang miringnya ini itu yang 10 cm ya. Nah, kalian diminta suruh cari luas permukaan sama volume es krim. Volume es krim itu sama juga dengan banyaknya isi es krim ya. Yang namanya isi kan berarti dalamnya ya. Yang namanya isi itu kan berarti bagian isinya, bagian dalamnya. Nah, kemudian kalau yang namanya bungkus itu berarti bagian luarnya. Itu sama juga dengan luas permukaannya atau luas kertas yang akan kita pakai. Itu sama, berarti kita sama juga dengan mencari luas permukaan dan juga volume dari kerucut. Nih, berarti di sini bisa diketahui. Kita tuliskan dulu ya, diketahuinya 3 cm, jari-jarinya berarti kalau diameternya 3 cm, otomatis jari-jarinya separohnya. Berarti 1,5 cm ya. Kemudian tingginya tadi diketahui 8 cm. Kemudian S itu apa? Hayo tadi S itu apa? Garis apa? Garis pelukis ya. S-nya itu adalah garis pelukisnya. Garis pelukisnya itu S-nya adalah 10 cm. Tadi sudah diketahui dari soal. Ini kamu disuruh cari luas permukaannya. Nah, Ibu tuliskan di sini luas permukaan kerucutnya itu PR, R ditambah dengan S. Nah, di sini P-nya kita pakai 3,14. Kenapa P-nya 3,14? Karena R-nya itu bukan kelipatan dari 7. Coba sampai di sini paham? Paham nggak? Paham, Bu. Dikalikan dengan R-nya. R-nya 1,5. Ya, R-nya 1,5 dikali lagi 1,5 ditambah dengan 10. Nah, ketemulah di sini 56,16 cm persegi. Jangan lupa ya, untuk satuannya itu selalu kalian tulis ya. Kalau yang namanya luas permukaan, Ibu selalu mengingatkan. Luas permukaan itu satuannya persegi. Kalau volume itu pangkat 3 atau kubik. Biasanya kalian suka lupa atau salahnya di situ. Kemudian di sini untuk volume kerucutnya. Tadi kita sudah belajar volume kerucut itu 1/3 pi R kuadrat T. Berarti di sini 1/3 dikali Pi-nya 3,14 kali R kuadrat. Berarti 1,5 kuadrat dikalikan dengan T ya, atau dikalikan dengan tinggi ya. Ini harusnya kali ya, ini Ibu tipe salah ketik ya. Jadi di sini volume kerucutnya ketemu 18,84 cm kubik ya. Jadi tadi kita berarti sudah menemukan volumenya itu berarti 18,84 dan luasnya 54,6. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 sama kelompok 2. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang ya. Satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kelompok 1 Agustina Putri Aisyah. Aisyah, ada Aisyah mana? Mukanya nggak kelihatan nih Aisyah. Evani mana? Evani, ya ada. Dinda, ya bisa dinyalakan Dinda. Kemudian ada Intan, kameranya sudah nyala kelihatan. Ismi, ya Salsa sudah. Ismi mana nih? Ismi on kamera.
Atau Ismi lagi ke belakang? Nah, ini ya, silakan nanti Ibu kan sudah nge-share ya LKPD yang di grup pembelajaran kita ya, Ibu sudah nge-share LKPD. Sudah dibuka belum LKPD-nya? Sudah dibaca belum LKPD-nya? Sudah belum? Sudah. Ya. Kalau sudah, di sini kalian pasti memperhatikan di bagian penyelesaian LKPD itu tuliskan ada yang namanya ya oke. Ada yang namanya bagian memahami masalah, ada yang namanya bagian menyusun dan juga melakukan strategi, ada yang namanya bagian melihat kembali. Di sini tugas kalian itu isinya apa, Bu? Yang bagian memahami, isinya kalian tuliskan diketahui dan ditanyakan ya. Kemudian bagian menyusun sama melakukan strategi kalian tuliskan rumusnya, langkah-langkahnya, proses penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Kemudian bagian melihat kembali, kalian cek kembali hasilnya benar atau enggak nih yang sudah aku kerjakan gitu. Kalian cek lagi hasilnya. Sama jangan lupa dituliskan kesimpulannya. Sampai di sini dulu paham? Proses penyelesaiannya nanti? Nah, selanjutnya di sini Ibu share materi ajar. Materi ajar ini yang akan kalian gunakan ya. Ibu sudah share ya yang di grup pembelajaran. Kalian gunakan silakan materi ajarnya itu untuk kalian mengerjakan LKPD. Sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya ya. Untuk sesi diskusi boleh kameranya dimatikan, tapi jangan keluar dari Zoom ya. Jangan keluar dari Zoom, kameranya boleh dimatikan. Sekarang silakan kalian berdiskusi. Ibu akan memantau dari diskusi kalian ya dari grup WA. Ibu juga ada di situ. Ibu akan memantau penyelesaian masalah kalian melalui LKPD, kerjasama dalam satu kelompoknya seperti apa. Silakan sekarang bisa mulai berkelompok, saling menyampaikan pendapat, mengutarakan apa yang harus dikerjakan, seperti itu. Jangan lupa di sini kalian ingat-ingat lagi nih, apa saja sih materi yang kita pelajari hari ini. Jadi ada luas permukaan, ada juga volume ya. Ingat-ingat proses penyelesaiannya seperti apa. Kalian harus saling kerjasama. Ibu ingatkan, kalian saling kerjasama antara kelompok ya. Jangan hanya yang mengerjakan itu saja. Kemudian proses kerjanya seperti apa, Bu? Ibu tadi lupa belum menyampaikan. Kalian kerjakan di kertas ya. Kalian kerjakan di kertas, silakan di kertas dikerjakan sesuai dengan urutan yang sudah Ibu sajikan di LKPD. Silakan dikerjakan di kertas saja, nggak apa-apa. Nanti kalian saling diskusi ke teman-teman. Nanti setelah sudah, misalkan nanti sudah selesai, setelah kalian selesai diskusi, kalian foto hasilnya melalui WA nih, melalui grup WA pelajaran, foto hasilnya. Nanti Ibu yang akan membantu kalian untuk saat presentasi. Ibu yang share screen ya. Gitu. Kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan, silakan bisa tanya melalui grup WA boleh, tanya langsung dari Zoom boleh, atau mungkin kalian mau cari dari sumber lain itu sangat boleh sekali ya. Dikerjakan, dicarilah sumber lain, hanya jangan berpatokan dari apa yang tadi Ibu sampaikan saja atau apa yang dari materi ajar yang Ibu berikan ke kalian, tapi boleh silakan kalian cari misalkan dari buku paket atau mungkin dari LKS. Kita kan juga ada buku paket dan juga LKS ya. Kemudian bisa juga kalian searching di Google sambil searching boleh dari sumber referensi lain, silakan. Jangan hanya terbatas hanya dari 1-2. Tadi Ibu mulai mengecek kalian nih, sudah pada aktif belum kelompoknya. Silakan, ini juga ada yang sudah mulai aktif ya untuk aktif berdiskusi. Nih kelompok 1 nih sudah mulai aktif berdiskusi. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 silakan berdiskusi. Ya, kelompok 2 bisa silakan berdiskusi melalui grup kelompoknya. Ini tadi ada chat Ibu juga ada yang error kameranya. Boleh kalau ini apa namanya?
mungkin HP-nya susah, dimatiin dulu kameranya boleh, atau keluar dulu boleh, nggak apa-apa. Nanti pas presentasi kalian, ini Ibu hubungi lagi melalui grup ya, melalui grup nanti kalian join lagi, itu nggak apa-apa. Daripada nanti ini nggak bisa berjalan, kalian susah, HP-nya ngeheng, itu nggak apa-apa. Ya. Silahkan ya, kalian berdiskusi, saling berbagi tugas boleh, misalkan siapa bagian nomor berapa, siapa bagian nomor berapa, itu boleh, silahkan. Kalian berdiskusi, saling berbagi tugas ya. Silahkan bisa aktif berdiskusi ya. Ibu masih pantau di sini nih. Ini sambil ini ya, pantau kalian melalui grup WA kalian. Kalian harus aktif berdiskusi satu sama lain. Kalau misalkan ada yang lupa nih, ada yang tanya rumusnya, ada yang lupa, boleh silahkan sambil lihat di materi ajar. Di materi ajar juga sudah Ibu tuliskan lengkap ya, bisa juga kalian lihat dari situ. Ya, bisa kalian lihat dari situ. Kalian kan masih join Zoom ya, pasti masih dengar suaranya Ibu. Jadi ini Ibu sambil kalian mengerjakan tugas, silahkan sambil WA ya, boleh sambil WA sama teman, sambil diskusi kelompok, boleh juga sambil memantau kalian. Di sini boleh juga mau mengingatkan nih, di sini untuk yang masalah 1 itu ada yang bentuknya kerucut besar sama kerucut kecil. Jangan sampai lupa ya, kerucut besarnya itu cuma 1, kerucut kecilnya itu ada 9. Itu ya, jadi jangan sampai kelupaan. Nanti kalau kalian sudah memproses, ini jangan sampai lupa ada kerucut yang gede, ada kerucut yang kecil juga ya. Kemudian untuk yang masalah 2 itu silakan kalian bisa sambil mengingat materi sebelumnya. Ada bentuk tabung, ada bentuk kerucut juga ya. Di situ juga bisa kalian perhatikan ada bentuk tabung, bentuk kerucut juga ya. Kemudian Ibu ingatkan juga lagi untuk ini nih, untuk yang masalah 1.
Masalah satu itu tadi ada ada banyaknya chat ya. Banyaknya chat itu berarti apa? Berarti kalau kita punya chat berapa banyak, kemudian eh, berarti kita mencari apa yang mau kita chat. Chat itu kan berarti permukaan ya. Berarti kalau permukaan sama juga kita mencari luas selimutnya. Kenapa selimut? Di sini karena tidak punya alas ya. Alasnya itu bagian bawahnya itu nggak dicat. Jadi bagian kerucutnya itu yang dicat bagian yang terlihat tampak dari luar atau bagian selimutnya saja, gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan juga untuk yang permasalahan satu ya. Nah, Ibu pantau terus nih grup WA-nya ada yang sudah mulai saling mengirimkan jawaban. Itu bisa kalian sambil koreksi ya, teman yang satu sudah mulai mengirimkan, teman satunya lagi bisa sambil koreksi ya sudah betul atau belum. Mungkin temannya ada yang kurang teliti atau bagaimana perhitungannya, bisa sambil dicek ya teman yang lain juga. Di sini kalau kalian bisa sambil, oh ya, kalau kalian ada kesulitan, bisa tanya ke Bu Ella ya. Silahkan tanya melalui grup WA boleh, melalui Zoom ini juga boleh. Kalau lebih baik tanya secara langsung ya melalui Zoom. Kalau tanyanya langsung dari Zoom itu nanti jadi Ibu langsung menjelaskan teman kalian jadi langsung tahu yang lainnya. Siapa tahu pertanyaannya sama antara kelompok satu dan kelompok dua, jadi nanti enggak semuanya tanya gitu. Jadi nanti langsung Ibu jelaskan. Silahkan kalau ada yang mau tanya bisa bertanya melalui Zoom boleh, melalui grup WA boleh ya.
Ayo ya, silakan kalian saling berdiskusi, saling memberi pendapat, kalian memberi saran juga kepada teman yang sudah mengerjakan, dicek lagi, diteliti lagi ya, sudah benar apa belum gitu ya. Jangan sampai salah, ini kan kerja kelompok, berarti kalian harus kerjasama antara satu dengan yang lain gitu ya. Kemudian tadi Ibu ingatkan lagi untuk sumbernya ya. Kalian bisa lihat dari materi ajar yang Bu Ella kasih, boleh. Bisa juga dari buku paket ya, buku paket yang buku siswa itu ya. Kalian kan dikasih buku siswa ya dari sekolah. Nah, kalian bisa sambil buka dari buku siswa boleh, sambil buka LKS boleh. Kita kan di sekolah juga diberikan LKS ya, boleh silakan sambil dilihat untuk melihat rumusnya. Mungkin kalian masih belum hafal ya, belum ingat nih rumusnya apa gitu. Kalau kalian sering mengerjakan, mulai mengerjakan, selalu mengerjakan itu nanti lama-kelamaan kalian akan hafal rumusnya. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian rumusnya apa Bu, susah banget, nggak hafal. Kalau kalian sering latihan soal itu nanti lama-lama kalian akan hafal sendiri, ya akan hafal sendiri rumusnya itu seperti apa gitu. Ini Ibu sambil buka link absen ya. Ternyata link absennya baru 2 anak nih yang mengisi absen. Ayo, sudah hadir di Zoom, kalian nggak absen melalui link Ibu kasih. Jangan sampai nanti kalian nggak absen ya. Ayo silakan. Ini Ibu ingatkan, absennya diisi ya. Bisa dari link absensi di grup pelajaran yang sudah Ibu kirimkan. Silakan absen ya. Nih baru Dinda sama Salsa yang baru absen 2 anak. Yuk yang lainnya jangan mau kalah ya, absen dulu silahkan. Sambil kalian mengerjakan diskusi juga boleh, silahkan sambil absen. Terima kasih ya yang sudah absen, sudah lengkap semuanya nih absennya. Terima kasih. Silakan kalian lanjutkan bekerja sama. Ayo waktunya, lu kasih waktu 7 menit lagi ya, sampai 7 menit lagi. Silakan yang belum, tadi sudah banyak yang mengirimkan jawabannya. Silakan dicek lagi ya.
Silakan yang tadi sudah kalian kirimkan yang versi fullnya ya, versi full. Jadi Ibu nanti Mas bantu kalian untuk share screen itu nggak pecah ya. Jadi silakan kalian sambil mengoreksi ya. Tadi teman kalian sudah ada yang mulai mengirimkan, bisa juga nanti kalau sudah selesai di fotonya full ya. Jadi nomor 1 full, nomor 2 full seperti itu. Nanti jadi Ibu membantu kalian untuk share screen presentasinya bisa lebih mudah ya. Sudah terkirim semuanya, tadi itu juga sudah mengedit untuk kalian bisa, Ibu bisa bantu share screen-nya. Nah, sekarang waktunya untuk kalian menyajikan apa yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Ibu juga sudah memantau, sudah pada selesai semua, sudah dikerjakan. Terima kasih. Di sini, silakan yang presentasi kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan bisa presentasi. Ibu share screen untuk LKPD-nya dulu nih sebentar. Share screen untuk permasalahan 1, kelompok 1, silahkan siapa yang mau membaca. Ibu minta tolong dibacakan. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Ibu minta tolong dibacakan ini soalnya. Kelompok 1 ada Aisyah, kemudian ada Evani, ada Dinda. Siapa yang mau bacain soalnya? Sama yang presentasi, soal nomor 1. Ayo, siapa? Silahkan, kelompok 1. Evani boleh bacain, silahkan.
tinggal dibaca untuk masalah Yang dibaca mana, Bu? yang permasalahan ini, yang Ibu share screen. Oke, oke. Dari HP kalian kelihatankah tampilannya? Bisa terbaca dengan jelas atau kurang gede? Ibu gedein. Nih, segini. Kelihatan? Ya. Museum merupakan terdapat ya, Silahkan. yang didirikan oleh Yayasan Purba Bakti Pertiwi. Atas prakarsa Ibu Tien Soeharto, museum ini berisikan koleksi benda-benda dan cerdemerta berharga yang bersangkut paut dengan perjalanan pengabdian Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto, untuk menarik minat pengunjung museum pada liburan kenaikan kelas bulan Juni-Juli. Pengelola museum mencernakan untuk mengecat bagian atap museum yang dibentuk kerucut tersebut dengan menggunakan cat berwarna gold untuk satu kerucut utama dan cat berwarna biru untuk 9 buah kerucut kecil yang mengelilingi kerucut. Jika kerucut utama memiliki tinggi 33 meter dan jari-jarinya 56 meter, sedangkan kerucut kecil memiliki tinggi 20 meter dan jari-jarinya 21 meter, dengan kebutuhan cat untuk setiap kalengnya 5 cat ukuran 5 kilo itu dapat mengecat 20 meter. Nah, banyaknya cat yang dibutuhkan itu berapa? Soalnya seperti itu ya. Terima kasih tadi Evani sudah membacakan, tapi tadi sinyalnya mungkin putus-putus ya, jadi tidak selesai bacanya. Nggak apa-apa, terima kasih. Ini Ibu lanjut share screen untuk jawabannya kelompok 1 nih. Kelompok 1 soal 1 ya. Ibu share screen jawabannya. Silahkan kelompok 1 yang mau membacakan jawabannya siapa? Mau Aisyah, Dinda, atau Evani? Dibaca ini jawabannya. Atau Ismi ini yang speakernya nyala. Satu. Diketahui kerucut besar sama dengan 1, kerucut kecil sama dengan 9, tinggi kerucut besar sama dengan 33 meter, jari-jari kerucut besar sama dengan 56 meter, tinggi kerucut kecil 20 meter, jari-jari kerucut kecil setiap kaleng adalah 20 meter persegi. Ditanya banyak kaleng cat yang dibutuhkan adalah jawab S. Ayo silakan dibacakan atau ini gangguan Evani? Di sini S-nya ada 2, berarti yang satu yang besar ya, yang kerucut besar ya, yang satu kerucut kecil. Yang kerucut besarnya ini tambah 56 kuadrat, Pi 180 sama dengan Pi 189 ditambah 313 3136. Oh ya, gangguan lagi ya. Udah nggak apa-apa. Hasilnya Langsung nggak apa-apa, Evani. Berarti ini selimut besarnya ketemunya 65 ya. Selimut kecilnya ketemunya 29. Luas selimutnya ini ketemunya berapa yang besar? Sama yang kecil nih, Ibu geser. Nah ya, silakan dibacakan. Pi RR Pi
Nah, ini mungkin goyang-goyang gangguan sinyal apa gimana ya. Mungkin temennya ada yang mau menyampaikan yang soal nomor 1. Kelompok 1 kelompoknya ada Aisyah sama Jinda. Mungkin bisa membantu ini dibacakan untuk jawabannya. Kelompok 1, ini ruas selimut kerucut besarnya berarti 11.440 meter persegi. Luas selimut kerucut kecilnya 1.914. Terus ketemunya ini cat goldnya 572 kaleng sama cat birunya 95,7 kaleng. Betul seperti ini untuk kelompok 1. Ayo kelompok 1. Ada Evani, Aisyah, sama Dinda. Yuk mana ini kameranya dinyalakan. Sebentar. Ya, Bu. Ya, kameranya dinyalakan ya. Jadi Ibu bisa lihat nih muka-muka kalian seperti apa. Muka-muka cantiknya dikeliatin. Diliatin coba. Dinda coba dibacakan kesimpulannya. Ibu minta tolong. Dari kelompokmu nih yang nomor 1. Luas selimut ya? Kesimpulannya saja langsung nggak apa-apa. Tadi kan sudah dibacakan sama Evani. Luas kesimpulannya berarti 22/7 sama dengan 21 kubik kali 29 sama dengan 1914 meter persegi. Banyak catnya berarti 11.440 bagi 20 sama dengan 572 kaleng cat. Terus banyak catnya 1914 yang warna biru bagi 20 sama dengan 95,7 kaleng cat. Jadi banyak kaleng cat warna gold yang dibutuhkan adalah 572 kaleng cat dan banyak cat biru 95,7 kaleng. Ya, terima kasih buat presentasinya Dinda dan juga Evani ya yang tadi terkendala, nggak apa-apa. Dari kelompok 2 nih, dari kelompok 2 ada yang mau menyampaikan nggak? Menyampaikan mungkin menanggapi, maksud Ibu ya, menanggapi. Silakan kelompok 2 bisa menanggapi. Ada yang mau ditanggapi, boleh silakan. Ismi ya? Ya, silakan. Kalau ada yang mau menanggapi. Gimana Ismi? Jawaban dari perwakilan dari kelompok 2 menanggapi jawaban kelompok 1 yang masalah 1. Jawaban dari kelompok 1, bagian banyak cat biru yang dibutuhkan adalah 862 kaleng. Karena luas selimut kerucut kecil dikalikan banyaknya kerucut kecil. Oh iya, berarti yang berbeda yang banyak cat warna biru ya. Untuk kelompok 2, banyak cat warna birunya. Coba Ibu share screen dulu ya untuk yang kelompok 2. Nomor 1. Halo? Ini share screen-nya error ya, nggak bisa tampil untuk yang soal nomor masalah 2, tapi ini Ibu tampilkan untuk yang tadi kelompok 1 ya, jadi bedanya di sini nih. Tadi yang disampaikan sama Ismi ya, tadi berbedanya itu di bagian ini. Di bagian yang banyak cat warna biru ya, tadi ya, banyak cat warna biru itu yang punyanya kelompoknya Ismi itu 862 kaleng ya. Kenapa? Karena ini banyaknya kaleng ini belum dikalikan ya. Tadi kan yang cat warna biru itu
untuk berapa orang, itu untuk berapa kerucut maksudnya Ibu, mohon maaf, untuk 9 kerucut. Jadi ini perlu dikalikan 9 ya, ini perlu dikalikan 9. Kelompok 1 bisa sambil dikoreksi ya. Ini dikalikan 9, ini kan baru 1 buah kerucut, belum dikalikan 9 buah kerucut. Karena kerucut kecilnya itu kan ada 9. Jadi dikalikan sama 9 buah kerucut. Jadi tadi untuk kelompok 2, terima kasih sudah memberikan koreksi dan komentarnya kepada kelompok 1 ya, ketemunya itu tadi 862 ya. Jadi ketemunya 862. Nah, di sini 862 kaleng cat ya. Terima kasih atas koreksinya. Selanjutnya untuk yang masalah 2. Masalah 2 Ibu minta perwakilan dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 bisa membacakan untuk soalnya dulu. Ibu share screen soalnya dulu atau LKPD-nya. Permasalahannya perwakilan dari kelompok 2 siapa? Silakan Ibu minta tolong dibacakan dulu untuk soalnya. Ini soalnya Ibu tampilkan. Nah ini silakan dibacakan dulu untuk soalnya. Perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 ada anggotanya. Ada Intannya. Nanti tinggal siapa lagi yang baca jawabannya. Ibu. Silahkan. Sebentar, Bu. Ya. Silakan bisa sambil dibacakan. Sama ini ya, Ibu minta tolong, ayo kameranya dinyalakan. Jadi Ibu bisa lihat kalian. Kameranya dinyalakan sambil kita tunggu Ismi. Ya, silakan Ismi dibacakan. Seorang pengusaha es krim membuat es krim varian stroberi yang ditempatkan pada wadah berbentuk tabung seperti pada gambar. Jika setiap harinya pengusaha membuat es krim Mungkin ini Ismi gangguan sinyal ya, bisa dibantu mungkin Intan atau Salsa mungkin bisa dibantu untuk dibacakan. Soalnya sinyalnya tadi hilang, putus-putus. Malah keluar nih. Ya, nggak apa-apa. Bisa teman yang lain silahkan dibantu satu kelompoknya. Intan. Suaranya tidak terdengar, Intan. Mungkin masih di mute. Coba, sudah di mute belum? Mic-nya sudah nyala kok ini. Mic-nya sudah nyala. Mic-nya sudah. Ya, kurang jelas atau mungkin sinyalnya gangguan ya. Jadi untuk permasalahan 2 itu diketahui ada 2 wadah es krim nih bentuknya tabung. Terus si wadah es krim penjual itu tuh menempatkan es krimnya, kalau ada pembeli-beli itu menempatkan es krimnya di satu buah contong kecil yang atau kon yang berbentuk kerucut ya, konnya berbentuk kerucut nih.
sudah diketahui juga di sini untuk tabungnya itu tingginya 50 cm dan diameternya 28 cm. Nah, untuk konnya atau wadahnya ini tingginya itu 12 cm dan diameternya 3,5 cm nih. Nah, si pedagang ini jualannya satu konnya itu 4.000. Nah, banyaknya es krim sama banyaknya kebutuhannya itu ada berapa? Kebutuhan konnya. Bisa minta tolong dibacakan hasil jawabannya. Intan, Ismi, atau Salsa? Tadi Intan sama Ismi suaranya agak error. Coba Salsa, Zakia, Bunga, Salsabila. Dibacakan Ya, Bu. hasilnya. Ya. Diketahui tinggi tabung sama dengan 50 cm, diameter tabung 28 cm, jari-jari tabung 14 cm, tinggi kerucut 12 cm, diameter kerucut 3,5 cm, jari-jari kerucut 1,75 cm. Harga es krim setiap kon sama dengan Rp4.000. Ditanya, bayar es krim yang terjual dan berpendapat setiap harinya. Jawab, volume tabung sama dengan PR kuadrat T sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 kali 50 sama dengan 30.800 cm3. Volume kerucut sama dengan 1/3 pi kuadrat T 1/3 PR kuadrat T sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 1,75 kali 1,75 kali 12 sama dengan 38,5 cm3. Banyak es krim yang terjual per hari sama dengan volume tabung per volume kerucut 30.800 per 38,5 sama dengan 800 kon per es krim. Pendapat per hari pengusaha jika es krim terjual habis sama dengan 800 kon kali 4.000 sama dengan 3.200.000 rupiah. Jadi dijual adalah 800 kon. Dan pendapat per hari adalah 3.200.000 rupiah. Ya, terima kasih Salsa yang sudah menyajikan hasil presentasi dari kelompok 2. Coba untuk kelompok 1 ada yang mau menanggapi atau mau komentari enggak? Jawabannya bagaimana? Apakah sudah sama atau belum? Kelompok 1, Evani, Dinda, Aisyah, jawabannya sudah sama belum? Atau ada yang mau berpendapat? Silahkan. Maaf, jawabannya beda. Jawabannya beda. Bedanya yang bagian mana, Aisyah? Ibu share screen ya untuk jawaban kelompok 2, nomor 2. Coba kita lihat bedanya yang mana. Coba kita lihat bedanya yang mana nih. Tadi yang menjawab siapa ya? Tadi yang menyampaikan kelompok 1, nomor 2. Kelompok 1, nomor 2. Ibu share screen dulu untuk kelompok 1, nomor 2. Kelompok 1, nomor 2, jawabannya kelompoknya Aisyah, Evani, sama Dinda. Ini ketemunya sama. Ketemunya sama nih, tadi siapa Aisyah ya. Nih, coba diperhatikan. Sama nih, 3 ya ini ya. Ya, 3.200.000 rupiah nih, 3.200.000 rupiah. Pendapatannya sama banyaknya es krim itu 800 buah es krim. Tadi yang berbeda yang nomor 1 ya. Nah, untuk nomor 2, alhamdulillah ini kalian sudah paham semua, berarti jawabannya sudah sama. Berarti kalian paham dari permasalahan yang sudah kita
pelajari ya. Dari permasalahan yang sudah kita pelajari. Coba sampai di sini nih tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD ya, sudah mempresentasikan juga. Nah, kalian sudah mengerjakan, sudah mempresentasikan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Enggak, Bu. Nah, Tidak. kalau enggak, kalau kalian oke. Kalau kalian sudah paham, nggak ada yang mau ditanyakan, coba Ibu mau tanya nih, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar apa saja coba? Unsur-unsur kerucut, jaring-jaring kerucut. Iya, unsur-unsur kerucut, jaring-jaring kerucut. Terus apa lagi nih? Ada apa lagi? Kita belajar apa lagi selain unsur-unsur sama jaring-jaring? Apalagi tadi? Luas permukaan kerucut. Luas permukaan sama volume. Ya. Nah, jadi kita tadi sudah belajar unsur-unsur, jaring-jaring, luas permukaan, dan juga volume kerucut ya. Nah, coba nih, Ibu mau tanya. Tadi kita kan sudah belajar pengertian dari kerucut-kerucut itu tadi bangunnya kayak gimana? Coba bangunnya kayak gimana? Siapa yang bisa menjelaskan nih? Kerucut adalah bangun. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki titik puncak. Boleh, yang memiliki titik puncak. Itu salah satu ciri-cirinya juga. Terus bangunnya gimana lagi? Kerucut adalah bangun yang punya alasnya apa? Alasnya bentuknya apa kerucut? Lingkaran. Betul, alasnya bentuknya lingkaran atau bisa kita simpulkan seperti ini ya. Bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang simetris terhadap porosnya melalui titik pusat lingkaran tersebut gitu. Nah, terus Ibu mau tanya nih, luas permukaan kerucut rumusnya apa? Coba, tadi kita sudah belajar, kalian sudah mengerjakan. Luas permukaan kerucut rumusnya apa? Luas permukaan kerucut rumusnya adalah, ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Ayo, siapa yang mau menyampaikan luas permukaan kerucut? Masa lupa? Tadi kan kita sudah belajar ya. Dan sudah belajar ada volume, ada juga luas permukaan. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah, nih, Bu ingetin ya, rumusnya itu PR, R ditambah dengan S ya. Jadi ini hampir mirip-mirip sama tabung ya. Kalau tabung itu kan R plus T ya. Nah, kalau kerucut ini PR, R plus S ya. Nih, diingat-ingat, jangan sampai kalian lupa. Nah, kalau volumenya, volume kerucut rumusnya apa? Ayo, volume kerucut rumusnya apa? 1/3 PR kuadrat T. Betul, kalau kerucut 1/3 PR kuadrat T ya, hampir mirip dengan tabung, tapi kalau kerucut tinggal ditambah 1/3. Nah, sampai di sini yang sudah kita pelajari. Terima kasih juga kalian sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah menyebutkan pengertiannya apa, kemudian luas permukaannya seperti apa, volumenya seperti apa, begitu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Di sini Ibu akan memberikan soal tes evaluasi ya. Soal tes evaluasi ini Ibu kirimkan linknya melalui grup ya. Ibu kirimkan linknya melalui grup ini. Ibu kirimkan linknya melalui grup. Nah, sudah Ibu kirimkan soalnya melalui grup ya. Dari soal tes evaluasi itu ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Kalian kerjakannya di buku tulis, nanti di situ bentuknya upload foto. Jadi setelah kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto, kalian upload di link yang Ibu berikan itu. Jadi sesuai dengan nomor soalnya, ada soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3.
Ya, jadi silakan dikerjakannya di buku tulis, kemudian silakan kalian foto. Jangan lupa diberikan nama dan juga kelasnya ya. Jangan lupa diberikan nama dan juga kelasnya. Silakan kalian kerjakan di sini. Linknya sudah Ibu berikan ya. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Tidak, Bu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya, soal yang evaluasi dikumpulkan paling lambat jam berapa ya? Oh ya, untuk soal tes evaluasinya dikumpulkan itu paling lambat pukul 17 ya, jadi paling lambat jam 5 sore. Jadi ini setelah kita selesai silahkan langsung dikerjakan ya, dikerjakan, jadi nggak lupa, nanti silahkan langsung dikerjakan, jangan sampai lebih dari jam 5 sore ya, kalau lebih dari jam 5 sore berarti nanti tidak akan Ibu terima, jadi silahkan dikumpulkan langsung ya, untuk pembelajaran soal tes evaluasi ini. Ini soalnya itu untuk mengukur kemampuan kalian. Kalian paham nggak tentang pelajaran kita hari ini gitu. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai bola. Kita akan belajar mengenai bangun ruang bola. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran dari Ibu, pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah join menyempatkan waktu untuk bergabung dengan pembelajaran matematika kita hari ini. Sebelum ditutup, Ibu minta tolong Intan atau Intan di teman-temannya disiapkan berdoa dulu ya. Baik, Disiapkan Ibu. berdoa dulu, silakan. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah dipimpin berdoa Intan, teman-temannya ya. Ibu sampaikan kembali terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata ya, mungkin tutur kata yang kurang berkenan atau perilaku Ibu dalam penyampaian materinya atau dalam penyampaian share screen-nya mungkin ada yang trouble mengenai kendala teknis. Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan bisa meninggalkan room Zoom-nya. Terima kasih.